Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Jumpa kembali dalam program Suplemen Jiwa yang tayang setiap hari Senin jam 5 sore, saudara, di channel YouTube JK2 BSD. Saya pribadi saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Haleluya. Bagi teman-teman, sahabat-sahabat semua yang menyaksikan program ini, ya, karena program ini saya percaya bukan hanya diakses oleh orang-orang Kristen, tetapi juga banyak orang yang menyaksikan program ini, saudara. Karena mereka belum kenal Yesus Tuhan, tapi mereka tetap terlibat aktif dalam menyaksikan program ini, sehingga nama Tuhan bermuliakan, saudara. Terima kasih atas setiap taburan rupiah saudara yang telah kau berikan dalam program ini. Terima kasih atas setiap topangan doa saudara untuk program ini, dan juga lebih khusus saya sendiri. Terima kasih saudara. Juga Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung live chat untuk topangan doa, silakan dalam kolom komentar Bapak Ibu tuliskan, ataupun dalam WA dan nomor yang ada sedia Bapak Ibu boleh tuliskan nama, telepon, asal kerja saudara. Juga nanti di layar saudara nomor WA PIN, ya, ingin bertanya tentang ibadah dalam JK2, ataupun juga barcode yang tersedia, nomor yang tersedia. Bapak Ibu yang rindu menabur silakan, sebab setiap dana yang Bapak Ibu taburkan itu akan dikelola dengan baik untuk pelayanan digital kami, supaya nama Tuhan dimuliakan, baik jiwa dijangkau dalam pelayanan kami via sosial Tuhan. Datang sama Tuhan sore hari ini, kita mau sembah Dia. Terima kasih penyertaan-Mu sepanjang minggu yang telah berlalu. Terima kasih berkat-berkat-Mu. Kami boleh menikmati waktu libur kami bersama keluarga, sehingga hari ini kami boleh bekerja kembali, beraktivitas kembali. Ya kan, tubuh kami telah dipulihkan, diberkati Tuhan. Setiap waktu yang telah kami jalani bersama keluarga kami, ya Tuhan. Sebentar, kami mau mulai program Suplemen Jiwa kami Tuhan sore hari. Rapi, berkati, sehingga menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam program ini, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat
berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, oh, ku bersyukur padamu Bapa. Ku mau bersyukur buat kebaikan-Mu. Oh, ku mau bersyukur Tuhan, ku mau bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau Bapa yang baik, Kau Allah yang setia bagiku. Terima kasih apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, apa yang Kau perbuat baik bagiku Tuhan. Rancangan-Mu sungguh indah bagiku. Terima kasih. Kau mengerti yang ku perlu, Bapa yang baik. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji, ku mau mengagungkan Kau Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bimbing kami Roh Kudus, seperti jiwa sore hari ini dalam Mazmur 7 pada ayat ke-11 kami lanjutkan. Dalam nama Yesus Alia. Amin. Halo saudara, kita lanjut ya sore hari ini
Jadi kita membahas Mazmur 7 pada ayat yang ke-11 sore hari saudara. Kita sudah bahas tentang Mazmur 7 ayat 10 bahwa Tuhan itu ya menjadi hakim untuk setiap kita saudara, ya, menjadi hakim untuk orang-orang yang berserah penuh sama Tuhan. Bahkan kalimat ada orang fasik, ya, sebut orang durhaka kata Alkitab, ya kan, Tuhan itu berakhir kejahatan untuk orang-orang fasik, orang-orang durhaka, ya, karena Tuhan itu menguji hati dan batin kita sebab Dia Allah yang adil saudara. Jadi Bapak Ibu, hari ini pastikan motivasimu untuk ikut Tuhan itu benar, ya, sebab orang benar pasti dibela Tuhan. Kata amin. Haleluya. Kita bahas sore hari saudara pada ayat yang ke-11 ya. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Dibuka dengan kalimat perisai bagiku. Ya. Perisai bagiku itu kalau Bapak Ibu membaca pemahaman tentang perisai, apa sih perisai itu? Perisai adalah sebuah senjata ya, yang digunakan untuk alat pertahanan saudara. Ya, perisai, shield, ya, pelindung. Jadi bisa berupa dia kalau bahasa saya tameng ya di depan ini, ataupun juga baju-baju perisai, saudara, yang kita gunakan ketika akan berperang. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam perang-perang di Inggris ya Bapak Ibu ya, dalam perang kerajaan-kerajaan di Eropa, itu selalu memakai baju-baju perisai, saudara. Gunanya apa? Supaya benda-benda tajam tadi tidak langsung serta-merta kena tubuh kita. Bisa dihalau terlebih dahulu ya dengan baju baja itu, perisai itu, supaya pedang, tombak tadi tidak langsung menembus ke daging kita. Sekalipun ada bagian-bagian tertentu yang ada celahnya, sehingga sekalipun memakai perisai itu pun dapat ditusukkan, sehingga orang yang ditusuk oleh pedang tersebut pun mati sudah. Tetapi minimal meminimalisir ya, tidak langsung kena kepada benda tajam tadi sudah. Ada pelindung yang digunakan di dalam tubuh badan orang itu supaya ketika dia berperang maju, dia dengan pedenya ya, dia tidak takut akan benda tajam, tapi dia maju berperang dengan begitu gagahnya sudah. Ini yang coba digambarkan oleh pemazmur bahwa perisai bagiku adalah Allah. Allah itu yang menjadi pelindung saudara. Allah itu yang menahan dari serangan-serangan jahat ataupun dari hal-hal yang tidak baik untuk dirimu. Yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Jadi perisai itu satu tadi sebagai pelindung, yang kedua itu bisa menyelamatkan orang yang menggunakan perisai tersebut, saudara. Digambarkan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah sebagai perisai adalah orang-orang yang tulus hati. Coba cek dirimu hari ini. Apakah engkau punya sikap sifat tulus hati, saudara? Ya, sehingga ketika engkau punya sifat ini, harusnya engkau tidak takut dengan apa yang akan kau hadapi ke depan, saudara. Dalam Alkitab yang terbuka, dipakai kalimat perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang yang lurus dalam hati. Fokusnya kepada hati. Kalau hatimu lurus sama Tuhan, kalau hatimu tulus sama Tuhan, Tuhan tadi, Allah tadi yang menjadi pelindungmu, yang menyelamatkan engkau dari setiap rencana-rencana jahat, rencana-rencana busuk, bahkan hal-hal yang negatif yang ingin menerpa saudara. Apakah itu santet, guna-guna, tenung, apakah itu rencana-rencana yang coba menjatuhkan dirimu dalam pekerjaan, ataupun orang-orang coba memfitnah saudara. Intinya menjatuhkan saudara di mata atasanmu, di mata kawan-kawanmu, di mata publik, saudara. Apapun bisa terjadi di luar sana. Tetapi ketika orang itu punya hati yang lurus, yang tulus sama Tuhan, harusnya kau tidak perlu takut. Karena kau tahu ada Allah sebagai perisai yang menyelamatkanmu dari hal-hal yang akan menyerang dirimu, dari hal negatif, hal-hal buruk, saudara. Ke dalam versi bahasa Indonesia masa kini, dicatat demikian Bapak Ibu.
pelindungku ialah Allah yang menyelamatkan orang yang tulus hati. Ada hati yang lurus, hati yang tulus, di kalimat lagi, tulus hati. Ini prinsip hidup saya, saudara. Sejak saya ikut Tuhan sungguh-sungguh ya, Bapak Ibu ya. Jadi pertobatan saya itu sekitar tahun 98. Ya. Lalu saya mulai diproses Tuhan. Saya tidak pernah mau protes sama Tuhan, karena saya tahu proses Tuhan itu menjadi hal yang positif untuk saya. Ya, digambarkan ada sebuah batu alam misalnya. Lalu masing-masing batu itu ingin dibentuk, saudara. Ada satu batu yang dibentuk dengan pahatan sehingga menjadi patung yang indah dan mahal nilainya. Lalu satu batu lagi hanya menjadi batu marmer biasa, ubin biasa. Hanya dikikis lurus saja. Sehingga orang-orang yang melihat ubin tadi ingin rasanya untuk berjalan di atasnya. Sang ubin ini protes kepada batu yang satu lagi yang diubah menjadi patung. Dia protes, enak sekali dirimu ya. Kau dipuji-puji orang lain. Orang-orang bilang kau indah. Luar biasa rupanya. Mahal harganya. Tetapi aku, kata si ubin tadi, si marmer tadi, lantai tadi. Biarpun aku mahal, orang belinya pun hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membeli. Dan sekalipun hargaku mahal, tetapi tetap aja aku selalu diinjak orang lain. Protes si ubin pada patung. Lalu si patung ini bilang pada ubin tadi, wah, bukankah kita sama-sama di tempat batu yang ditemukan oleh pemahat, ya, tukang periuk itu, pengrajin itu, bahasa saya. Tapi ketika engkau ingin diproses memakai pahat, lalu dengan gurinda, kau protes. Kau tidak mau diproses. Iya, kata ubin, sakit sekali. Tidak kuat aku. Lalu si ubin protes. Kenapa dirinya sekalipun mahal tetap diinjak orang, dipandang rendah. Lalu si patung bilang, karena aku mau diproses oleh pemahat. Sakit memang. Tapi tujuannya adalah agar aku indah dan mahal nilainya. Apa yang kita bisa pelajari, sudah? Harusnya kalau selama kau tulus, selama kau serius sama Tuhan, kau tidak perlu takut Tuhan sedang proses apa dalam dirimu. Karena Tuhan akan urus dirimu dengan serius. Dia Allah yang bertanggung jawab untuk setiap kehidupanmu, setiap hembusan nafasmu. Dia Allah yang serius untuk urus hidupmu. Prinsip hidup saya. Maka ada begitu banyak proses yang saya alami sama Tuhan. Saya nggak pernah protes. Sakit memang. Direndahkan, iya. Tapi saya tahu itu mendatangkan hal yang luar biasa di dalam pelayanan saya. Karena saya tahu bahwa kalau saya mengenakan perisai itu, mengenakan Allah dalam kehidupanku, menyatakan Tuhan dalam kehidupanku, maka apapun rencana orang jahat kepadaku, dia akan pernah berhasil. Memang direndahkan, jatuh dulu. Tapi ketika diproses sama Tuhan, Tuhan ingin membuat saya lebih sukses lagi dengan dia. Nah, Bapak Ibu, ada informasi apa yang terkandung dalam ayat yang kita baca sore hari, saudara? Yang pertama, yang kita pelajari adalah Allah adalah perisai bagi sang penulis Mazmur ini. Penulis Mazmur menjadikan Allah itu sebagai perisainya. Ingat baik, masih konteks bahwa penulis Mazmur ini dalam keadaan pelarian, ya, dicari-cari orang, ingin ditangkap, terdesak, punya masalah besar. Tapi dia boleh menjadikan Allah Tuhan itu diposisikan sebagai perisai bagi dia. Seberapa banyak kita hari ini yang memposisikan Tuhan, Allah itu sendiri, sebagai perisaimu yang utama, prioritas dalam hidupanmu. Atau jangan-jangan kau jadikan Allah itu sebagai
second opinion, ya, sebagai peran pengganti, sebagai jongosmu, bahasa saya, atau sebagai satpammu. Ketika engkau sedang dalam masalah, kau cari Tuhan. Tetapi ketika engkau tidak punya masalah, kau senang-senang saja, kau lupakan Tuhan. Tempatkan perisai itu di depan kita. Tidak pernah ada perisai di belakang kita. Saya tempatkan Tuhan di depan saya. Saya tempatkan Tuhan, Allah itu di atas segala-galanya. Sehingga dia melindungi saya dari segala serangan. Pernahkah saudara mendengar kalimat ini? Shekinah glory, Shekinah kabot, bahasa Ibrani. Apa Shekinah glory, Shekinah kabot? Oh iya Pak, itu kemuliaan Tuhan Pak. Bisakah dideskripsikan gambaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Oh iya Pak, itu seperti pelindung Pak. Ada lapisan melindungi kita kayak ozon lah Pak. Oke, apalagi yang paling mudah dipahami? Saya pahami kalimat Shekinah kabot itu dierami maknanya. Kalau dengar kata kalimat dierami, berarti saya mau gambarkan seperti seekor induk ayam. Ya, unggas lah. Apapun, baik bebek lah. Tapi yang paling gampang adalah induk ayam. Ketika dia mengerami telur-telurnya, dia menutupi semua bagian telur-telur tadi dengan apa? Dengan tubuhnya. Bukan hanya dirami, ditutup dengan tubuhnya, tetapi juga dia menjaganya. Dari apa? Dari hal-hal yang cuaca, dari hal-hal dengan binatang-binatang lain, bahkan dari orang-orang yang mencuri telurnya. Ketika ada hal yang membahayakan untuk kepada telur-telurnya, apa yang dilakukan oleh induk ayam? Dia proteksi, tetap pakai sayap. Lalu apa? Dia mulai memalingkan matanya kepada objek yang ingin mencuri telur-telurnya. Kau perlu dihajar, bahkan dipatok, dikejar, saudara. Yang penting telur-telurnya dipastikan aman, saudara. Ini mau gambarkan Bapak Ibu, ketika engkau berada dalam perlindungan Tuhan, Dia yang menjaga engkau dari setiap hal-hal yang bisa saja terjadi tanpa ataupun di luar logika manusia. Santet. Bisa orang Kristen santet? Oh tidak bisa Pak, yakin. Tapi saya dapati banyak. Bukan Tuhannya kurang berkuasa. Bukan Tuhannya tidak bisa diandalkan. Tetapi ada celah yang saudara buka. Sehingga santet itu, hal negatif itu bisa masuk dalam diri. Saya gambarkan. Saya bawa mobil dengan kaca tertutup, rapat, saya pasang AC, lalu saya berkendara di jalan tol. Pertanyaan saya, bisakah angin luar itu masuk ke dalam kabin mobil saya? Tidak bisa. Kenapa? Karena kaca tertutup rapat. Tetapi kalau kaca itu turunkan ada celah sedikit, saya pastikan angin di luar bisa masuk ke dalam kabin mobil saudara. Salahnya mobil? Bukan. Salahnya angin? Tidak. Tapi salahnya kita yang membuka celah tadi sehingga ada hal-hal negatif, hal jahat masuk mengenakan kita. Kenakanlah semua senjata. Salah satunya adalah shield ini, perisai untuk saudara. Sehingga hal negatif tadi, hal jahat, rencana busuk orang lain tadi dipatahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua, apa informasi yang kita dapat? Ternyata Allah menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Saya bilang di awal tadi, cek diri kita, hati kita. Apakah kita sudah tulus hati sama Tuhan? Saudara. Pemazmur mengungkapkan keyakinannya bahwa Allah adalah perisai baginya. Pemazmur percaya bahwa Allah melindungi dan menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Dengan menyebut Allah sebagai perisai, pemazmur menggambarkan kekuasaan dan perlindungan
yang diberikan Allah kepada mereka yang percaya kepadanya, kepada mereka yang percaya kepadanya, yang tulus hati sama Tuhan. Ini merupakan ekspresi dari kepercayaan dan keyakinan dalam perlindungan Allah dalam kehidupan sehari-hari, sudah. Ya. Pertanyaan saya, apakah pemazmur adalah orang yang tulus hati seperti mazmur yang kita baca sore hari ini? Saya mau bilang, bukan berarti bahwa pemazmur itu sendiri adalah orang yang tulus hati. Mazmur ini menggambarkan keyakinan akan perlindungan dan penyelamatan bagi mereka yang hidup dengan integritas dan kesetiaan kepada Allah. Jadi siapa yang dimaksud oleh pemazmur? Orang yang tulus hati itu. Ya, menunjuk kepada orang yang hidup dengan integritas. Ya, misalnya barusan bilang. Orang yang punya nilai bagaimana keyakinan kepada Tuhan itu sungguh-sungguh. Bagaimana dia punya hati itu benar-benar tulus dan lurus untuk Tuhan. Dan setia kepada Allah. Karena banyak orang menyebut dirinya Kristen tapi hatinya bengkok. Ya, ketika ada masalah, ketakutan, alternatif kepada orang pintar pun ada. Ini yang saya mau bilang, tidak setia. Tidak punya integritas, nilai. Dia hatinya tulus untuk Tuhan. Mereka yang menjalani kehidupan dengan kejujuran. Itu orang yang disebut tulus hati. Kebaikan dan kesetiaan kepada ajaran Tuhan. Ya, dianggap sebagai orang yang tulus hati. Jadi orang yang jujur, yang melakukan firman Tuhan. Orang yang mau baik kebaikan itu untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan juga setia kepada ajaran Tuhan. Dianggap sebagai orang yang tulus hati. Pemazmur juga mengungkapkan keyakinannya bahwa Allah akan menyelamatkan dan melindungi mereka yang hidup dengan prinsip-prinsip ajaran-ajaran Tuhan. Ayo, kenakanlah Kristus di dalam kehidupanmu sehari-hari. Kalau engkau berkata engkau sebagai orang Kristen. Jangan lepaskan Kristus dari kehidupanmu sehari-hari. Kalau engkau berkata engkau orang Kristen, dan kau meletakkan Kristus tidak kau kenakan setiap hari. Saya mau bilang, kau tidak tulus hati. Orang yang tidak tulus hati, saya mau katakan, mudah untuk diserang dari berbagai penjuru yang ingin berbuat jahat sama dirimu. Jelas Alkitab katakan, perisai itu adalah Allah dan menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Yuk pastikan, apakah engkau dalam kriteria orang yang tulus hati seperti pemazmur katakan? Orang yang jujur mau melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan kebaikan dalam melakukan firman Tuhan. Orang yang mau setia dan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dikatakan orang itu tulus hati. Jadi selama kau tulus hatimu, lurus hatimu, selama kau serius sama Tuhan, saya mau katakan Tuhan urus hidupmu dengan baik. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang punya pokok pergumulan doa, silahkan masuk dalam live chat atau kolom komentar ataupun WA ke nomor admin yang ada. Bapak Ibu yang rindu menabur silahkan, karena Alkitab katakan tidak baik orang datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Ini baik kau menabur bukan seperti kau donaturnya Tuhan, bukan kau sebagai mendonasikan hartamu untuk Tuhan, tapi kau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ada kolom barcode, QRIS ataupun nomor rekening yang tersedia, Bapak Ibu silakan. Percayalah bahwa setiap rupiah saudara dikelola dengan baik untuk pelayanan kami, pelayanan domestik kami, sehingga baik jiwa dimenangkan, nama Tuhan bermulia. Kita berdoa saudara-saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur Bapa, ku bersyukur
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Yesus yang telah memberkati kami sore hari. Kami bersyukur Roh Kudus, Kau senantiasa menghibur, mengingatkan kami agar jalan kami berbalik pada jalan-Mu, rancangan-Mu ya Bapa pada kehidupan kami. Juga sore hari ini kami menopang doa untuk setiap rekan kami yang ada dalam live chat yang menyaksikan ibadah sore hari Tuhan Yesus. Dengan lawatan-Mu menjadi berkat bagi mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang melakukan jalan butuh dengan jalan keluar bagi mereka dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa juga untuk Pak Charles Simanjuntak, Tuhan lawan Syama, menjadi hakim yang adil bagi beliau Tuhan. Kau menjadi berkat dalam kehidupan Pak Charles, dipelihara Tuhan dalam nama Yesus. Berdoa juga adikku Davi dan Citra dilawan Tuhan, keluarga mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Diselamatkan keluarga ini Bapak dari setiap roh perpecahan perceraian dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa untuk Bapak Asher Tuhan dilawan jamaah Tuhan, beri pemulihan yang sempurna daripada Tuhan datangnya. Boleh menjadi berkat untuk Pak Asher sehat sempurna bersama dengan ketiga anak dan istri, berkati Tuhan, pelihara Tuhan sempurna. Bahkan untuk anakku Janeta dilawat jamaah Tuhan, setiap bagian lenjar limpahnya Tuhan yang menekan usus buntunya di dalam nama Yesus mengecil, tidak membengkak lagi, tidak ada operasi. Setiap obat-obatan yang dia pakai, setiap terapi yang dilakukan menjadi sarana kesehatan tersebut bagi Janeta Tuhan. Tumbuh kembangnya di berkat Tuhan, pandai cerdas, tidak boleh tidak pelupa punya masa peninggal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Ibu Mila Tuhan dalam pelayanannya Tuhan di Solo, dijajah di berkat Tuhan. Bapak Charlie diurapi di berkat Tuhan dalam pengembalanya di Solo Tuhan. Bapak Waruku pun dalam penyelesaian gerejamu Tuhan di Solo. Tuhan berkat dalam finishingnya Tuhan Yesus. Gereja-gerejamu Tuhan yang ada di manapun mereka berada Tuhan, yang butuh pertolongan tangan Tuhan, jamah di berkat Tuhan. Untuk sahabat Lukinsi Tuhan yang ada di Manado Tuhan, Tuhan pulihkan dalam pasca operasi kepalanya, pasca kecelakaan dilawan jamaah Tuhan, di barat Tuhan. Ditambah-tambahkan berkat-Mu bagi dia, semakin intim sama Tuhan, di barat Tuhan sempurna. Untuk gerejamu dua Tuhan diberkati, diurapi Tuhan, boleh menjadi sarana alat kepanjangan Tuhan, menjangkau jiwa, membawa pengajaran yang benar tentang Kau ya Tuhan, dan kehidupan kami semua. Berkati gembala, Seno diberkati diurapi Tuhan, berkati suplemen jiwa Tuhan, program ini diberkati diurapi Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan Yesus telah menyampaikan setiap program suplemen jiwa Tuhan Yesus, dan berkat Tuhan setiap rupiah kami berikan, kami tabur untuk Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur untuk kemuliaan nama Tuhan dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Pastikan Bapak Ibu tetap topang suplemen jiwa, topang saya juga. Ya, pastikan Bapak Ibu tetap terakses dalam YouTube JK2WBSD sehingga setiap hari Senin jam 5 sore tetap mengakses program suplemen jiwa. Sampai jumpa, selamat datang, shalom, Tuhan berkati. Haleluya.